Mas Jaiden. Tersentak, buru-buru Jaiden memutuskan panggilan secara sepihak saat mendengar suara Lintang memanggil. Jaiden membalik badan, memaksa tersenyum saat melihat Lintang sudah berdiri di belakang tubuhnya. "Ya, sayang," balas Jaiden. "Oma kenapa?" tanya Lintang penasaran. "Tadi aku dengar Oma sakit, tapi kenapa harus polisi yang membawanya menemui dokter?" Jaiden gelagapan, bingung harus menjawab apa pada Lintang. Untuk berbohong, sungguh Jaiden trauma untuk urusan itu karena efeknya benar-benar mengerikan kalau berbohong pada Lintang. Bukan hanya membuat Jaiden terancam bangkrut karena semua harta miliknya sudah berpindah nama atas nama Lintang jika sang istri mengusirnya, juga berpotensi membuat Lintang marah dan berakhir melarangnya dekat-dekat. Demi apapun, Jaiden paling tidak bisa berjauhan sedikit saja dari Lintang. Jadi sekarang bagaimana caranya Jaiden tetap menyembunyikan keberadaan Oma Tiran agar tidak membuat Lintang kepikiran? "Mas," tegur Lintang karena Jaiden malah diam. Jaiden melirik Lintang, berpikir sepertinya tidak bisa menyembunyikan apapun lagi dari sang istri. Maka dari itu, mungkin satu-satunya jalan adalah jujur. "Apa Mas Jaiden menyembunyikan sesuatu dariku?" "Maaf," sesal Jaiden. Lintang melipat tangan di depan dada, menunggu Jaiden menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Kita bicara sambil duduk ya, nanti kamu pegal kalau terus berdiri," pinta Jaiden. "Oke, ayo." Setelah keduanya duduk di sofa, Jaiden menarik nafas perlahan dan mulai angkat bicara. Laki-laki itu sengaja menyentuh tangan Lintang, menggenggamnya dengan cukup erat. "Kamu ingat dulu Oma dan Angel pernah merencanakan untuk membuangmu?" Lintang mengangguk pelan, pertanda dia ingat. "Oma pernah mengatakan padaku akan mempertanggungjawabkan semuanya, semua yang pernah dia lakukan padamu. Sekarang Oma menyerahkan diri setelah membuat Pak Kenan dan Angel mendapat balasan atas apa yang mereka lakukan. Jadi setelah semuanya selesai Oma Tiran menyerahkan dirinya ke kantor polisi karena pernah menyakiti kamu." Jelas Jaiden, tidak merahasiakan apapun dari Lintang. "Aku sudah memaafkan Oma, kenapa Oma malah melakukan hal itu?" Lirih Lintang sedih, merasa jahat karena sudah membuat Oma Tiran di penjara. "Oma ingin menebus semua salahnya padamu," timpal Jaiden. "Tapi bukan begitu caranya," bantah Lintang. "Selarang juga ayo ke kantor polisi Mas, kita bebaskan Oma Tiran." "Baiklah, ayo." Sampai di kantor polisi, Lintang menatap sendu Oma Tiran yang kini terbaring di alas tikar. Hatinya sedih melihat perempuan tua yang biasanya hidup mewah kini rela menyulitkan diri demi sebuah maaf darinya. "Kenapa tidak membawanya menemui dokter?" tanya Lintang pada polisi yang mengantar. "Oma Tiran menolak," jawab polisi. "Silakan masuk," instruksi polisi setelah membuka kunci, lalu mempersilahkan Lintang dan Jaiden masuk ke dalam sel. Lintang melangkah pelan diikuti Jaiden di belakang, berjongkok di samping Oma Tiran yang tengah tidur. Kedua mata Lintang langsung memanas, andai dia bisa sadar lebih awal maksud dari perkataan Oma Tiran yang akan menebus dosanya pasti tidak akan membiarkan Oma Tiran menenjarakan dirinya sendiri. "Oma," panggil Lintang pelan. "Lintang," lirih Oma Tiran sambil membuka matanya. Lintang tersenyum tipis, membantu Oma Tiran untuk duduk. Oma Tiran melirik tajam ke arah Jaiden, marah karena sudah memberitahukan keberadaannya pada Lintang. "Oma, aku gak bisa berbohong pada istriku," bela Jaiden saat mengerti arti tatapan Oma Tiran padanya. "Lagi pula aku sebenarnya juga tak setuju dengan keputusan Oma kali ini, mau bagaimanapun Lintang sudah memaafkan kesalahan Oma. Aku lebih setuju kalau Oma menebus kesalahan dengan cara hidup lebih baik ke depannya, sebab aku yakin Lintang pun malah akan merasa bersalah jika Oma melakukan hal ini." Oma Tiran menoleh ke arah Lintang,
seakan mempertanyakan ucapan Jaiden barusan benar atau tidaknya. Benar, Oma. Lintang membenarkan apa yang Jaiden katakan. Aku merasa jahat sekarang. Tidak, tidak, Lintang tidak jahat. Oma yang jahat. Jikapun dulu Angel memang menolong Oma, Jaiden, dan Opa, tidak seharusnya Oma menyakiti kamu. Setelah semua kebenaran terungkap, Oma kini sadar kalau sikap Oma dulu benar-benar jahat dan pantas dipenjara. Oma Tiran tidak membiarkan Lintang merasa jahat. Tapi aku tetap merasa jahat karena menjadi alasan Oma berada di sini sekarang. Raut wajah Lintang menyenduh, tangannya mengusap perut dengan sedih. Bagaimana caranya aku nanti menjelaskan pada bayiku kalau Oma buyutnya berada di penjara karena aku sungguh sedih jika mengingat itu. Jangan begitu, kamu tidak akan disalahkan. Balas Oma Tiran, membantah kalau Lintang bersalah dalam pengambilan keputusan dirinya yang masuk penjara. Oma tenang di sini, merasa hidup damai, jadi tolong biarkan Oma tetap di sini. Ternyata aku sejahat ini, Lintang mengusap air mata, berdiri dan mundur. Maafkan aku Oma, maaf karena sudah membuatmu berada di sini. Lintang, ucapan Oma Tiran langsung terhenti saat Lintang tiba-tiba pergi, meninggalkan dirinya bersama Jaiden tanpa menoleh lagi dengan air mata berurai. Oma Tiran menoleh ke arah Jaiden, hanya untuk menemukan kedikan bahu sang cucu. Sebaiknya Oma pikirkan lagi kondisi Lintang, dia lagi hamil pasti menjadi pikiran berat baginya kalau Oma tetap berada di dalam penjara. Oma jelas tahu jika Lintang memiliki banyak pikiran, maka itu gak baik bagi janin dalam kandungannya. Jaiden tidak berani menasihati, tapi dia menyebutnya ini usul. Aku pulang dulu, sebentar lagi dokter keluarga kita akan datang ke sini untuk memeriksa Oma. Jay, panggil Oma Tiran saat Jaiden hendak berdiri. Jaiden menggurungkan niatnya yang hendak berdiri, menoleh ke arah Oma Tiran untuk menunggu apa yang akan sang Oma sampaikan. Bila tidak dipenjara, bagaimana caranya Oma menebus semua kesalahan pada Lintang? Tanya Oma Tiran sambil menunduk. Oma malu pada istrimu, bahkan rasanya mau membuang wajah Kapa bertemu dengannya. Namun, Oma juga tidak mau membuat Lintang merasa dirinya jahat karena menjadi alasan Oma berada di sini sekarang, terlebih dia hamil dan takut membebani pikirannya. Jadi Jay, katakan apa yang harus Oma lakukan. Kenapa Oma tidak tanya Lintang saja? Usul Jaiden sambil tersenyum tipis. Begitu. Iya, angguk Jaiden. Oma tahu bagaimana sikapku dulu pada Lintang. Kamu sering mengabaikannya, timpal Oma Tiran. Jaiden mengangguk membenarkan, kemudian menjelaskan maksud dari ucapannya. Jadi aku memebus kesalahanku dulu dengan cara memberikan perhatian yang lebih pada Lintang. Dengan begitu aku berharap bisa menebus waktu yang pernah aku sia-siakan dulu dengan mengabaikannya. Maksudmu kalau Oma ingin menebus semua kesalahan, maka Oma harus bersikap baik pada Lintang dari mulai sekarang dan seterusnya. Itu maksudku, Jaiden membenarkan. Hanya saja semuanya kembali pada Lintang, maka dari itu Oma tanya saja Lintang apa yang harus Oma lakukan agar bisa menebus semua kesalahan dulu. Rona kehidupan muncul kembali pada wajah Oma Tiran, dengan antusias Oma Tiran meminta. Kalau begitu Jay, tolong bantu Oma keluar dari penjara. Jaiden melebarkan senyuman, senang karena sang Oma memilih untuk menebus kesalahannya dengan cara lain. Serahkan padaku, Oma. Timpal Jaiden. Minggir. Bruk. Tubuh Sony terguling ke lantai, membuatnya meringis sakit. Dengan menahan ringisan Sony bangun duduk, menatap Angel yang kini cemberut duduk di atas ranjang. Jahat sekali, encok nih pinggangku. Kesal Sony. Patah saja sekalian, kesal Angel. Lagian dibilangin juga mama manggil, malah terus tidur. Sana keluar,
Mungkin Mama mau minta tolong. Terpaksa Sonny bangun dari duduknya, berdiri dan melangkah ke arah pintu. Namun, baru saja kakinya melangkah, tangannya sudah ditahan dan hal itu membuat Sonny melirik sambil tersenyum miring. Mau ngulang yang semalam. Ish, kepedean. Judas Angel. Resleting. Celana kamu terbuka, benerin dulu. Oh, cengir Sonny sambil membenarkan resleting celananya. Sana, usir Angel setelah Sonny membenarkan resleting celananya. Sonny menunduk, membisikkan sesuatu yang mana langsung membuat Angel langsung merona. Saat Angel memukul perutnya, Sonny tergelak dan sengaja mencuri kecupan di pipi Angel sebelum kemudian berlari keluar dari dalam kamar. Dasar, dengus Angel saat Sonny membisikkan kata-kata yang biasanya Pasturi ucapkan saat di atas ranjang. Setelah Sonny pergi, Angel tersenyum kecil kala mengingat lagi bagaimana kelakuan Sonny. Angel mengeluarkan ponsel, melihat berita yang ada. Saat melihat berita utama masih sekitaran perusahaan papanya yang bangkrut, Angel hanya menatapnya datar tanpa ada emosi. Namun, begitu melihat bagian bawah yang mengatakan Oma Tiran di penjara, Angel terdiam. Oma, di penjara. Lirih Angel. Angel turun dari atas ranjang, kedua lututnya lumayan lemas dan perempuan itu merutuki Sonny yang sudah membuatnya begini. Dengan sisa tenaga yang Angel punya, dia masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuh dengan cepat. Loh, Angel. Mau kemana? Tanya Moni saat melihat Angel sudah rapi dengan penampilannya. Ada urusan, Ma. Jawab Angel. Ternyata Sonny dipanggil sang mama untuk memasang gas, membuat Angel merasa hangat melihat hal itu. Gambaran di mana memiliki keluarga yang hangat terasa nyata, Sonny layaknya suami yang tengah membantu di dapur. Untuk beberapa saat Angel terus memperhatikan Sonny sampai lupa dengan niatnya. Angel tersenyum kecil lalu memilih melanjutkan langkahnya. Saat Angel hampir membuka pintu rumah, dia mendengar langkah kaki menyusul di belakang. Mau kemana? Tanya Sonny yang menyusul di belakang. Ada urusan di luar, jawab Angel. Sonny berdecak pelan, menatap jengah Angel. Apa kamu tidak tahu kalau izin sama suami saat mau keluar itu harus? Angel berkedip pelan, tahu kok. Lantas kenapa kamu gak izin? Kebiasaan gak pernah, jadi agak malu kalau mau izin. Angel tertawa malu. Sonny menghela nafas pelan, lalu berucap. Mulai sekarang kalau mau keluar, izin dulu. Saat Angel mengangguk patuh, Sonny jadi gemas sendiri. Kalau gitu katakan, sekarang kamu mau kemana? Mau ke kantor polisi, jujur Angel. Tadi aku ada baca berita kalau Oma Tiran di penjara. Aku merasa di penjaranya Oma Tiran ada hubungannya denganku. Aku ingin memperbaiki diri, jadi aku akan menuntaskan semuanya walau itu artinya harus ikut masuk penjara. Sonny terdiam, tak menyangka kalau Angel ternyata senekat ini. Aku pergi dulu. Aku antar, potong Sonny. Angel belum sempat merespon apa-apa saat Sonny menarik tangannya, membawa keluar dari rumah. Setelah sampai di samping motor, Angel hanya bisa pasrah saat Sonny memakaikan helm pada kepalanya. Ayo, naik. Ajak Sonny setelah dirinya sendiri duduk di atas motor. Angel naik, duduk di belakang Sonny. Saat Angel menyimpan tangan di sisi motor, Sonny malah menariknya menjadi memeluk perutnya. Tak bisa Angel pungkiri, hatinya menghangat dengan kepedulian Sonny. Aku lebih berpengalaman dengan para polisi, jadi kamu akan aman jika berangkat bersamaku. Ucap Sonny, sebelum kemudian mulai menghidupkan mesin motor. Sampai di kantor polisi, Sonny terus menggenggam tangan Angel. Keduanya menemui polisi, bertanya tentang keberadaan Oma Tiran. Namun,
Jawaban polisi membuat Angel dan Sonny saling pandang, merasa kalau kedatangannya sudah terlambat. Oma Tiran sudah keluar dengan jaminan, beliau tidak lagi berada di sini. Itulah penjelasan polisi, membuat Angel dan Sonny memilih untuk kembali. Saat ini posisi Angel dan Sonny sedang berada di dekat motor, keduanya saling pandangan tapi dengan pikiran berbeda. Angel dengan pikirannya yang ingin menemui Oma Tiran, sedangkan Sonny dengan ketakutannya kalau Angel akan melakukan hal sama seperti yang dilakukan Oma Tiran, yaitu menyerahkan diri ke kantor polisi. "Aku ingin menemui Oma Tiran," ujar Angel memecah keheningan. "Baiklah, ayo." Angel naik ke atas motor, ternyata Sonny membawanya ke rumah Lintang dan Jaiden. Saat turun dari atas motor, Angel mendadak menjadi ragu untuk masuk hingga kini kakinya malah terpaku di tempat. "Kenapa?" tanya Sonny sambil menoleh. "Mau bagaimanapun dulu aku jahat sekali, mungkin Lintang dan Jaiden akan memenjarakan aku. Jika itu terjadi, bagaimana dengan pernikahan kita?" Lirik Angel sambil membalas menatap Sonny. "Ada apa dengan pernikahan kita?" Sonny bertanya. Angel menunduk, wajahnya benar-benar terlihat sendu. "Apa kamu akan menceraikan aku?" Mata Angel sedikit melebar saat Sonny menyentuh tangannya, lalu merubahnya menjadi sebuah genggaman. Saat mendongak ke atas, Angel menemukan seulas senyum menenangkan di wajah Sonny. "Memangnya kenapa kalau kamu di penjara? Pernikahan kita tidak batal karena hal itu." Sonny mengedikkan bahu tak acuh. "Mau itu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 20 tahun. Kamu akan tetap jadi istriku, tidak akan ada yang berubah. Paham?" "Sonny," lirik Angel tak percaya. Sonny menarik Angel ke dalam pelukannya. "Jangan judes-judes sama aku, oke? Baik dulu maupun sekarang dan di masa yang akan mendatang, aku tetap cinta sama kamu." Angel membalas pelukan Sonny, merasa bahagia karena memiliki seseorang yang benar-benar tulus pada dirinya. "Ayo, masuk," ajak Sonny sambil mengurai pelukannya. "Iya, ayo," angguk Angel. Sonny mengetuk pintu, tidak lama terbuka. Saat melihat Lintang dengan beberapa barang di tangannya berdiri di balik pintu, Angel agak mundur karena jujur malu padanya. "Kalian?" Lintang menyapa kurang ramah. "Ngapain datang ke sini?" "Angel mau ketemu Oma Tiran," jawab Sonny karena Angel malah diam saja. "Apa Oma Tiran ada di sini?" "Ada," timpal Lintang sambil membuka pintu lebih lebar, mempersilahkan Angel dan Sonny untuk masuk. Lintang menatap Angel penuh peringatan, "Tapi Oma lagi sakit, jadi pastikan kamu tidak mengganggunya atau kalau tidak saya tak akan segan mengusirmu. Saya hanya ingin berbicara, bukan untuk mengganggu." Jelas Angel. "Baiklah, ayo." Prak. Sesuatu jatuh dari antara barang-barang yang Lintang bawa ketika perempuan itu membalik badan. Saat Lintang hendak mengambilnya, tangan lain lebih dulu mengambil foto ini. Lirik Angel saat mengambil foto yang jatuh. Setelah melihatnya, Angel mengerjap kaget karena menemukan seorang laki-laki tua. "Siapa?" "Dia kakekku yang sudah meninggal," timpal Lintang. "Kakekmu?" Kaget Angel, tubuhnya mendadak limbung dan hampir jatuh andai Sonny tidak menahannya.